Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2 yang mana kita masih di jilid 2D jilid 2D maaf ya, tema 7 sudah kita bahas semua. Kali ini kita akan masuk di tema 8 ya. Tema 8 itu keselamatan di rumah dan perjalanan. Nah, kita akan memulai di tema 8 ya, subtema 1 pembelajaran 1 adik-adik sekalian ya. Ada di halaman, nah ini ya, dimulai halaman 95 ya. Jadi tema 8 tadi keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1 aturan keselamatan di rumah. Nah, kita mulai untuk pembelajaran 1 ya, tema 8 subtema 1. Muatan matematika, membaca dan menentukan tanda waktu. Nah, jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu ya. Pada jam analog terdapat 2 jarum ya. Jarum pendek itu fungsinya penunjuk jam dan jarum panjang sebagai penunjuk menit. Nah, ini bisa dilihat adik-adik sekalian ya. Oke, saya lebih dekatkan lagi di sini ya. Nah, ini Jonas sarapan pukul 6 pagi ya. Ini jarum panjang di angka pukul 6 pagi ya. Ini jarum panjangnya di angka 12 dan jarum pendeknya di angka 6 ya. Ini adik-adik sekalian ya. Jarum pendek di angka 6, jarum panjang di angka 12. Ini berarti pukul 6 lah. Kalau sarapan berarti 6 pagi ya. Kemudian ini Jonas makan siang pukul 1 lah. Jadi jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Nah, pada masing-masing gambar itu terdapat 2 gambar jam ya, seperti berikut. Nah, ini pukul 6. Nah, pukul 6 itu seperti apa adik-adik sekalian ini? Jadi kalau pukul 6 itu berarti jarum pendek menunjuk ke angka 6, jarum panjang menunjuk angka 12. Ini dibaca pukul 6. Ini pendeknya di angka 6, panjangnya di angka 12. Ini dinyatakan pukul 6 ya. Kemudian, nah untuk yang pukul 1 ya, pukul 1 tadi jarum pendeknya di angka 1. Ini ya, jarum pendek di angka 1, jarum panjangnya di angka 12 itu dibaca pukul 1. Nah, sekarang kita ke Ayo Berlatih ya, di halaman 96 di sini. Lengkapilah bagian rumah kalimat berikut sesuai gambar. Kita lihat di sini. Ya, jarum pendek menuju ke angka 2, jarum panjang menuju ke angka 12. Berarti dibaca pukul 2 ya. Oke. Jadi saya tuliskan sekalian ya, adik-adik sekalian. Ya, jarum pendek di angka 2, jarum panjang menuju ke angka 12 ya. Nah, ini dibaca pukul 2. Nah, ini ya. Oke, saya tuliskan sekalian untuk yang nomor 1B. Ini jarum pendek di angka 9. Angka 9. Jarum panjang menuju ke angka 12 ya. Nah, ini berarti dibaca pukul 9. Oke ya, saya jelaskan lagi. Jadi untuk yang 1A ini jarum pendeknya di angka 2, jarum panjang menuju ke angka 12, dibaca pukul 2. Kemudian untuk yang B, jarum pendek menuju ke angka 9, jarum panjang menuju ke angka 12. Nah, dibaca pukul 9. Selanjutnya untuk yang nomor 2, bacalah gambar jam berikut. Nah, ini berarti pukul berapa ini? Pukul 5 ya. Ini pukul 5. Kemudian untuk yang B ini pukul 10, yang B ini pukul 10, yang C ini pukul 12 ya, yang C ini pukul 12. Itu adik-adik sekalian ya, untuk halaman 96 ya. Ini saya tuliskan juga. Jadi untuk yang A tadi pukul 5, yang B pukul 10, kemudian yang C pukul 12. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu bahasa Indonesia. Ini penggunaan huruf kapital. Nah, ini contohnya ada kalimat, sebelum makan kita harus berdoa kepada Tuhan. Nah, sebelum ya, kalau di awal kalimat di sini ya,
huruf S-nya, nah pada kata sebelum ya di awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian Tuhan T, nah ini juga menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya. Jadi ini huruf S pada kata sebelum dan huruf T pada kata Tuhan adalah huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal sebuah kalimat. Kemudian huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Ini ya contohnya ya. Sebelum belajar kita sebaiknya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini kata ganti Tuhan ya, Tuhan yang Maha Esa. Jadi Y-nya besar, M-nya besar, E-nya besar. Kemudian ini berdoalah kepada yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya. Yang Maha Pengasih ini pengganti Tuhan ya, nama lainnya istilahnya ya. Maha Penyayang, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi harus menggunakan huruf besar ya di awal katanya ya. Kamu tidak perlu gelisah karena ada Tuhan yang Maha Tahu ya. Ini juga huruf besar semua di awal katanya ya. Nah, kemudian di awal kalimat juga harus menggunakan huruf besar. Nah, sekarang di sini adik-adik sekalian ayo berlatih. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut: bersyukur, berdoa, beribadah, yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Nah, tulislah kalimat tersebut dengan memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital. Nah, awal kalimat harus huruf besar, kemudian kalau untuk menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan itu juga harus besar. Misalnya nih, yang Maha Kuasa ini harus huruf besar semua, YMK-nya, kemudian Tuhan yang Maha Esa ini juga T, Y, M sama E-nya harus huruf besar atau huruf kapital ya, bukan huruf besar tapi huruf kapital. Nah ini sudah saya buat dalam bentuk kalimat ya. Ini kita harus bersyukur. Nah tadi kata-katanya bersyukur ya, kita harus bersyukur jika mendapat nikmat. Nah jadi huruf besarnya ini di awal kalimat ya, huruf besar, kemudian katanya bersyukur. Kemudian yang kedua, sebelum belajar jangan lupa berdoa. Kata kedua tadi berdoa. Nah ini sahabat kalimat sebelum belajar jangan lupa berdoa. Lah S-nya harus huruf besar atau huruf kapital ya. Nomor 3, seorang muslim hanya beribadah kepada Allah ya. Ini Allah ya, berarti kan kata ganti untuk Tuhan ya. Allah untuk yang agama Islam ya. Jadi ini huruf besar. Kemudian awal kalimat huruf besar ya. Ini katanya tadi beribadah. Kemudian nomor 4, kita berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini juga T, Y, M, K-nya harus huruf besar ya. Tadi katanya ini. Kemudian awal kalimat ya harus menggunakan huruf besar. Kemudian untuk kata yang kelima, Tuhan yang Maha Esa, kalimatnya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Nah ini A-nya juga harus huruf besar. Ini selain awal kalimat juga kata ganti Tuhan ya. Nah itu Allah. Oke. Nah, itu untuk halaman 97 ya, sudah saya buatkan kalimat dan aturan penulisannya juga. Selanjutnya di sini ada muatan SBDP tentang tekanan kuat dan lemah pada lagu. Nah, ini. Pernahkah kamu menyanyikan lagu Kasih Ibu? Nah, lagu ini diciptakan oleh Ibu Syut. Nah, ini nanti kita akan belajar tentang pola ketukan pada setiap birama ya, serta tekanan kuat dan lemah. Oke, adik-adik sekalian, di sini ada lagu Kasih Ibu tentang tekanan kuat dan tekanan lemah ya. Nah, sini langsung aja kita ke Ayo Berlatih. Nyanyikan lagu Kasih Ibu. Berilah tanda titik pada tekanan kuat, berilah tanda 2 strip pada tekanan lemah. Nah, ini yang saya kasih garis bawah ini yang tekanan kuat ya, Adik-adik. Nah, yang lainnya ini berarti tekanan lemah. Nah, sekalian akan saya nyanyikan ya. Kasih Ibu kepada Beta. Jadi K-nya sama P-nya ini diberi tekanan yang kuat ya. Tak terhingga sepanjang masa. Lah ini tekanan kuatnya. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Lah ini yang dikasih garis, saya kasih garis bawah ini berarti yang diberikan tekanan kuat. Nah yang lainnya berarti diberikan tekanan lemah hadirin sekalian ya. Oke, ini untuk menjawab soal di Ayo Berlatih ini ya. Kemudian nomor 3, minta teman sebelahmu mengoreksi hasil kerjamu. Yang keempat, tampilkan kembali nyanyianmu di depan kelas. Itu
Lanjut kita ke pendamping pembelajaran 2 ya. Ini persatuan dalam keberagaman ya. Ini muatan PPKN. Langsung aja kita ke Ayo Berlatih adik-adik sekalian ya. Nomor halaman 99 ya. Nomor 1. Perhatikan gambar di samping untuk jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa nama permainan yang ditunjukkan gambar? Nah, di sini udah saya tuliskan. Ya, nama permainannya yaitu permainan bola kasti. Kemudian untuk yang B, aturan apa yang harus dipatuhi agar permainan dapat berjalan dengan baik? Nah, ini ya. Jadi, pemenang itu memukul bola dan lari, aturannya seperti itu ya. Kemudian, yang kalah tugasnya melempar bola, mengumpan bola, dan mengejar pemain lawan. Lanjut kita ke soal nomor 2. Tuliskan satu kegiatan bermain bersama teman yang pernah kamu lakukan. Nah, kegiatan ini misalnya bermain peta umpet ya. Yang B, tuliskan aturan permainan tersebut. Aturan permainan peta umpet itu seperti apa? Jadi, yang menang akan bersembunyi, sedang yang kalah akan menjaga dan mencari ya. Tugasnya jaga dan mencari tadi yang menang ya. Kemudian untuk yang C, tuliskan sikap yang harus dipelihara agar permainan dapat berjalan dengan baik ya. Harus menjaga sifat sportif dan juga jujur. Kemudian yang D, apakah sikap tersebut dapat mewujudkan persatuan dalam keberagaman? Jelaskan jawabanmu. Nah, jawabannya adalah iya, karena dengan jujur dan sportif akan tercipta kerukunan saat bermain bersama. Itu untuk soal nomor 2. Kemudian selanjutnya di sini muatan bahasa Indonesia tentang penggunaan huruf kapital pada nama diri. Kalau tadi di awal kalimat dan juga untuk kata Tuhan ya, sekarang untuk nama diri. Nah, itu. Nah, langsung aja kita ke Ayo Berlatih adik-adik sekalian ya. Nomor 1, tuliskan nama 5 temanmu di kelas. Yang 2, tuliskan kalimat menggunakan nama temanmu tersebut ya. Kemudian yang 3, tuliskan kalimatmu pada buku tugas, dan keempat, bacakan kalimat yang kamu buat di depan kelas dengan percaya diri. Oke. Berarti ini saya jawab nomor 1 dan nomor 2 adik-adik sekalian. 5 nama teman selanjutnya ditulis dalam bentuk kalimat. Oke. Di sini udah saya tuliskan ya. Misalnya nama teman kita ada namanya Rafa, Bintang, Rani, Rashid, dan Nada ya. Jadi huruf depannya harus menggunakan huruf kapital. Nih kalimatnya, contohnya. Nada selalu juara kelas. E-nya harus pakai huruf besar ya. Rafa mempunyai sepeda baru. Nah, kemudian yang ketiga, aku bermain bersama Rashid. Nah, ini walaupun dia di akhir, tapi karena nama diri harus pakai huruf besar ya, Rashid. Kemudian yang D, rumah Rani dekat dengan sekolahku. Nah, ini Rani harus menggunakan huruf besar. Rumah karena di awal kalimat harus pakai huruf kapital ya, maaf, huruf kapital bukan huruf besar. Kemudian yang E, Bintang anak yang rajin. Nah, Bintang nama diri berarti B-nya harus menggunakan huruf kapital. Itu adik-adik sekalian ya, untuk halaman 100. Selanjutnya kita ke pembelajaran 3. Ini tentang penggunaan tanda titik dalam kalimat. Kalau tadi tanda kapital atau huruf kapital, sekarang tanda titik ya. Nah, tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam sebuah kalimat. Contohnya ini, Fitri dan Komang berangkat ke sekolah bersama-sama. Nah, ini berarti akhir kalimat itu dikasih tanda titik ya. Oke, selanjutnya tuliskan kembali kalimat berikut menggunakan huruf kapital dan tanda titik dengan tepat. Lah ini ya, jadi huruf kapitalnya belum sesuai ya. Ini ayah harusnya A-nya besar, Junas J-nya besar, kemudian terakhir harus dikasih tanda titik. Lah ini 1 sampai 4 adik-adik bisa dibaca. Selanjutnya yang sudah saya kerjakan ya, ini sudah sesuai ya, huruf kapital dan tanda titiknya. Coba nanti adik-adik dicek. Nah, ini nomor 1, ayah mengantarkan Junas ke sekolah menggunakan sepeda motor. A-nya pakai huruf kapital, J-nya juga huruf kapital, terus terakhir dikasih tanda titik. Selanjutnya, kakak Ridwan membantu Bagas mengerjakan pekerjaan rumah. Ini titik, Bagasnya B-nya kapital, Ridwan R-nya kapital, kakak K-nya juga kapital. Kemudian yang ketiga, kakak menasihati adik agar tidak bermain saat hujan. Titik, kakaknya juga huruf kapital ya. Kemudian yang keempat, ibu meminta Lani untuk mengambilkan minum di meja. Ibu, I-nya kapital, Lani L-nya kapital, setelah itu titik. Itu adik-adik sekalian ya, yang sudah diperbaiki dengan huruf kapital dan juga tanda titik. Kita lanjut ke muatan SBDP. Di sini ada
lagu 11 Aku Sayang Ibu ya. Nah, ini tentang nada panjang dan nada pendek ya ini. Kita nyanyikan. 1 1 aku sayang ibu, 2 2 juga sayang ayah, 3 3 sayang adik kakak, 1 2 3 sayang semuanya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi harus pembacanya harus sesuai dengan panjang pendeknya nada ya, dan ketukan lah. Di sini adik-adik sekalian, untuk Ayu berlatih ya, kita diminta menyanyikan lagu 11 Aku Sayang Ibu. Kemudian dengarkan panjang dan pendek nada yang tepat ya. Jika nada panjang, berilah angka 1 di bawah lirik lagu. Jika nada pendek, berilah angka setengah di bawah lirik lagu saat bernyanyi pada dapat diiringi tepuk tangan lain ya. Contohnya misalnya sa, ini kan nilainya setengah, ini tu sa lah, ini jadi kalau seperti ini nilainya itu 1 ya, atau dinyanyikan panjang ya. 1 1 aku sayang ibu. Lah ini berarti kan ini nilainya setengah 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 setengah. Lah kalau seperti ini nilainya adalah 1 ya, jadi 1 ketukan ya. Ini dibacakan panjang. Nah seperti itu ya. Jadi kalau ada tandanya garis atas itu berarti nilainya setengah ya. Ini ada garis atas nilainya setengah. Tapi kalau tidak ada ini nilainya 1 gitu ya adik-adik sekalian ya. Jadi bisa diberi angka 1 di bawah lirik lagu, angka setengah di bawah lirik lagu kalau nadanya pendek. Nah ini yang pertama ya, ini berarti ini juga bisa ya. Nah ini berarti kan nilainya setengah, ini 1 1. Nah sampai sini yang ada garis atasnya berarti nilainya setengah, kalau tidak ada berarti nilainya 1. Adik-adik sekalian bisa ditambahkan ya. Selanjutnya kita ke muatan matematika ya, ini membaca dan menentukan tanda waktu ya. Nih misalnya, nah Jonas menonton televisi pada pukul 4 sore. Nah ini jadi jarum pendek menuju ke angka 4, jarum panjang di angka 12. Nah sekarang kita ke tanda waktu yang ditunjukkan pada gambar ini. Ayo berlatih ya. Nomor 1, Jonas bangun pagi ya pada pukul, nah kalau bangun pagi berarti ini kita lihat pukul 6 ya, berarti 6 pagi. Kemudian Jonas pulang sekolah pada pukul, ini pukul 1 berarti 1 siang ya, tidak mungkin 1 malam ya, ini pulangnya berarti 1 siang. Kemudian Jonas makan siang pada pukul, ini angkanya 12 berarti 12 siang ya, karena kita baru belajar sampai pukul 12 ya, pukul 12 pagi, siang, malam ataupun sore ya, disesuaikan dengan keadaannya ya. Kemudian ibu pulang dari kantor pukul, nah kalau pulang berarti ya pukul 5 nya 5 sore, ini pukul 5 ya. Kemudian Jonas tidur malam pada pukul 9 malam, namanya juga tidur malam. Itu ya adik-adik sekalian ya untuk pembelajaran 3. Nah untuk pembelajaran 4 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.